Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurismi Maharani dari kelas 11 MIPA 7, presensi 25. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang titik berat.
Di sini saya akan menjelaskan tentang titik berat. Telah diketahui bahwa suatu benda terdiri dari kumpulan partikel, di mana setiap partikel mengalami gaya berat. Titik berat benda itu sendiri yaitu titik tangkap resultan gaya berat itu, yang dibutuhkan dalam praktikum untuk menentukan titik berat, yaitu karton tebal, paku atau jarum, penjepit dan statip, benang, gunting, beban, kertas grafik, dan raja Auhaus. Untuk langkah-langkahnya yaitu mengambil karton tebal ukuran folio, kemudian gunting sehingga menghasilkan bentuk sembarang. Kemudian yang kedua, membuat lubang-lubang A, B, dan C pada karton tersebut, yaitu pada gambar A. Kemudian jepitkan paku pada penjepit yang dipasang pada statip. Gantungkan beban pada tali yang diikat pada paku itu. Kemudian gantungkan karton tersebut pada lubang A. Tandai bagian karton yang dilalui oleh benang. Namakan titik A1 pada gambar B. Selanjutnya, yang ketiga, ulangi percobaan di atas dengan menggantungkan karton pada lubang B, tandai dengan B1, dan lubang C, tandai dengan C1. Selanjutnya, hubungkan titik-titik A, A1, B, B1, dan C, C1. Apakah yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga garis tersebut? Yang tampak pada hasil percobaan tentang titik potong ketiga tersebut yaitu titik berat bidang tersebut, yaitu nomor 5. Potonglah karton melalui garis AA1 menjadi 2 bagian. Kemudian timbanglah masing-masing potongan tadi. M1 6 gram, M2 6 gram. Bagaimana perbandingan nilai M1 dan M2? Perbandingan nilai M1 dan M2 sama dengan 1:1. Nomor 6 yaitu garis-garis yang memiliki sifat-sifat seperti AA1 ini disebut garis berat. Ketujuh, sebutkan garis-garis berat lainnya pada benda itu, yaitu AA aksen, BB aksen, CC aksen. Yang ke-8, titik berat Z terletak pada perpotongan garis-garis AA1, BB1, dan CC1. Jadi, Z terletak pada perpotongan garis-garis berat. Selanjutnya yaitu kegiatan 2. Nomor 1. Tentukan lagi titik berat masing-masing potongan karton dengan langkah seperti di atas. Tandai dengan Z1 dan Z2 di balik karton. Nomor 2. Sambungkan kembali kedua potongan karton seperti keadaan semula. Kemudian hubungkan Z1 dengan Z2. Yang ketiga, Z1, Z2 memotong garis bersambungan. Tandai pada titik P. Apakah yang Anda ketahui tentang titik P dan titik Z? Titik P adalah titik berat dari satu bidang utuh tersebut, yaitu perpotongan garis-garis berat dan garis-garis yang berbentuk antara Z1 dan Z2. Sedangkan titik Z adalah titik perpotongan garis AA1, BB1, dan CC1. Selanjutnya nomor 4. Jika demikian titik P merupakan titik berat bidang tak peraturan tersebut. Nomor 5. Ukurlah Z1P dan Z2P. Z1P sama dengan Z2P. Ukuran Z1P dan Z2P sama, yaitu masing-masing 3,5 cm. Yang keenam, momen gaya W1 terhadap P banding tau 1 sama dengan 0,0588 Newton dikali 0,035 sama dengan 2401 kali 10⁻³ meter Newton, yaitu perlawanan dari jarum jam. Yang kedua, momen gaya W2 terhadap P banding tau 2 0,0588 Newton dikali 0,035 sama dengan 2401 dikali 10⁻³ meter Newton, yaitu searah jarum jam. Dari data di atas, kesimpulan apa yang dapat diambil tentang momen-momen gaya W1 dan W2 terhadap P? Momen gayanya bernilai sama, akan tetapi arahnya berbeda.
pada W1 terhadap P berlawanan arah jarum jam bisa dilihat pada gambar, sedangkan W2 terhadap P searah jarum jam arah perputarannya. Yang terakhir, dalam keadaan istimbang, sigma F sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0,0588 dikurangi 0,0588 sama dengan 0. Sigma tau 0 tambah 2400 kali 10 pangkat min 3, yaitu sama dengan 2401 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu kegiatan 3. Yang pertama, tempelkan kedua potongan karton tersebut di atas kertas grafik atau terletak pada gambar D. Yang kedua, ukurlah X, Y, X1, Y1, X2, Y2. Isikan ke dalam tabel berikut dan lengkapilah kolom-kolom yang lain. X itu 9,8, Y 12, X1 5,8, Y1 11,8, X2 13,8, Y2 12,2, W1 0,0588, W2 0,0588, X dikali W1 tambah W2 1,15248, X1 W1 ditambah X2 W2 1,15248, Y1 W1 tambah Y2 W2 1,4112. Pertanyaan nomor 3, bandingkan X dengan X1 tambah X2. X 9,8 dan X1 tambah X2 sama dengan 5,8 tambah 13,8 sama dengan 19,6. Nilai X1 tambah X2 sama dengan 2 kali nilai X. Maka perbandingannya X banding X1 tambah X2 sama dengan 1 banding 2. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Bandingkan Y dengan Y1 tambah Y2. Y sama dengan 12 dan Y1 tambah Y2 sama dengan 11,8 ditambah 12,2 sama dengan 24. Nilai Y1 tambah Y2 sama dengan 2 kali nilai Y. Maka perbandingannya Y banding Y1 tambah Y2 sama dengan 1 banding 2. Selanjutnya nomor 5. Bandingkan X kali W1 tambah W2 dengan X1 W1 ditambah X2 W2. Nilai X kali W1 tambah W2 sama dengan 1,15248 dan nilai X1 W1 tambah X2 W2 sama dengan 1,15248. Nilai keduanya sama persis dengan perbandingan 1 banding 1. Selanjutnya nomor 6. Bandingkan Y kali W1 tambah W2 dengan Y1 W1 Y2 W2. Nilai Y kali W1 tambah W2 sama dengan 1,4112 dan nilai Y1 W1 tambah Y2 W2 sama dengan 1,4112. Nilai keduanya sama persis dengan perbandingan 1. Kemudian yang terakhir, dengan memperhatikan jawaban nomor 13, 14, 15, dan 16, tuliskan rumus yang dapat dipakai untuk menentukan koordinat Z, X, Y. X sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 per W1 tambah W2. Sedangkan untuk Y sama dengan Y1 W1 ditambah Y2 W2 per W1 tambah W2. Selanjutnya yaitu tugas. Apabila berat W, bagian-bagian benda tidak diketahui, sedangkan yang diketahui ialah panjang L atau massa M atau luas A, bagian-bagian benda. Bagaimanakah rumus untuk menentukan koordinat titik berat Z, X, Y dianggap benda homogen? Untuk apabila diketahui panjang atau L, rumusnya yaitu X sama dengan X1 L1 ditambah X2 L2 per L1 tambah L2. Rumus Y, Y1 L1 tambah Y2 L2 per L1 tambah L2. Untuk yang diketahui massa atau M, X sama dengan
X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 per M1 tambah M2. Untuk rumus Y, Y sama dengan Y1 kali M1 ditambah Y2 kali M2 per M1 tambah M2. Untuk yang terakhir, jika diketahui luas atau A, X sama dengan X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2. Y1 A1 tambah Y2 A2 per A1 tambah A2. Soal nomor 2. Diskusikan soal berikut. Sebuah karton homogen mempunyai bentuk seperti gambar di bawah. Tentukan titik berat Z tersebut dengan A. Menentukan perbandingan Z1 Z dan Z2 Z terhadap perbandingan M1 dan M2. Perbandingan Z1 Z banding Z2 Z adalah 1 banding 1, sedangkan M1 banding M2 adalah 1 banding 1. Yang B, rumus titik berat dengan pemakaian koordinat. Mula-mula kita mencari luas bangun 1 dan bangun 2. Luas bangun 1 yaitu 5 kali 6 sama dengan 30 cm persegi. Luas bangun 2 5 kali 1 sama dengan 5 cm persegi. Untuk koordinatnya, titik A 5,5,3, titik B 6,5,5. Untuk menentukan X, yaitu sama dengan sigma AX dibagi sigma A, yaitu 3,5 dikali 30 ditambah 6 kali 5 per 30 tambah 5. 3,5 kali 30 itu 105 ditambah 6 kali 5 sama dengan 30 per 30 tambah 5, 35. Jadi nilai X nya 135 dibagi 35 yaitu 3,837. Untuk mencari Y, delta AY dibagi delta A sama dengan 5 kali 30 ditambah 1,5 kali 5 per 35. 5 kali 30 150 ditambah 1,5 kali 5 7,5 per 35. Jadi Y sama dengan 157,5 per 35 sama dengan 4,5. Maka titik beratnya yaitu 3,85,4,5.